Ayo teman-teman, ibu sudah lebih dulu berkorban untuk kita, dan ibu sudah sangat-sangat banyak memberikan pengaruh yang baik terhadap hidup kita. Ingatlah bahwa kalaupun kita sukses, kalaupun kita dipandang orang saat ini, itu semua karena kontribusi dan doa-doa mereka. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kita pasti sepakat bahwa kita semuanya bisa seperti sekarang itu karena ada orang tua kita yang benar-benar memang bekerja keras untuk kita, ya, melengkapi, mencukupi kita dengan semua kekurangan mereka, tidak pernah mau menyerah hanya untuk anaknya, gitu ya. Terlebih lagi kalau kita berbicara tentang peran seorang ibu. Nah, di video kali ini gue berusaha untuk mengingatkan mahasiswa-mahasiswa gitu ya, terutama nih mahasiswa-mahasiswa yang merantau sering juga curhat gitu ya. Dan ketika kita ingatkan tentang seorang ibu, mereka mulai itu menitikkan air matanya gitu ya. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ayo teman-teman mahasiswa, kita kuliah sekarang ini semuanya karena memang peran mereka gitu loh. Nah, teman-teman, apalagi kalau kita kembali kepada ingatan kita gitu ya, bagaimana pada saat masa-masa kecil dulu, ya, ya jujur aja secara pribadi di saat gue sekarang menjadi orang tua, gue benar-benar tersadarkan seperti apa dulu hebatnya orang tua gue gitu ya. Jadi melihat lagi istri gue sekarang gitu, itu menyadarkan gue bagaimana seorang ibu dulu menjadi pribadi yang luar biasa. Harapannya teman-teman dengan video ini mahasiswa jadi lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua mereka. Yang kedua juga mereka harus lebih bersikap penuh sopan santun ya, harus benar-benar menghormati ibu mereka kalaupun mereka punya perbedaan pendapat, dan ya jangan sampai membuat ibu terluka atau meneteskan air mata hanya karena sikap kita. Ya teman-teman, jadi seperti apa pembahasannya? Terlebih dahulu berinvestasilah dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, baik teman-teman, jadi gue mau katakan di awal, mungkin teman-teman sudah pernah dengar quote ini gitu ya. Satu orang ibu mampu dan sanggup untuk mengurusin 12 orang anaknya, tapi 12 orang anaknya belum tentu sanggup untuk mengurusin ibunya. Nah, itu adalah semacam realita dalam kehidupan kita ya. Jadi seorang ibu banyak sisi di mana mereka berkorban untuk anaknya gitu ya. Nah, bahkan kalau gue kembali kepada ingatan dulu waktu masih kecil, ibu gue adalah orang yang sangat sering berkorban. Dia rela untuk memakai baju-bajunya yang sobek dan ya demi untuk bisa membeli baju baru buat anak-anaknya gitu. Ibu gue juga seorang pengajar, jadi dia itu jarak antara rumah dan tempat sekolahnya kurang lebih 5 km gitu ya. Dulu ibu lebih sering menghabiskan pulang kerja dengan berjalan kaki, menghemat biaya, sekali lagi hanya untuk bisa membeli buah kita anak-anaknya. Dan ibu sangat concern terhadap yang namanya kepuasan dan bagaimana kami bisa senang gitu ya. Bahkan setelah balik mengajar sekolah, sering sekali kita waktu masih SD sampai SMP itu ibu ini dia di Tanjung Pinang itu dulu kita ada semacam ikan bilis gitu ya, dimana jasa ikan bilis ini adalah kita ngambil per kilo satu kantong, nanti akan diupakan misalnya 10.000 gitu ya. Tugas kita adalah untuk membersihkan kotorannya, membelah si ikan bilisnya, mengambil kotoran dan durinya dan kepalanya dipisahin dengan ikan bilis yang sudah dipisahkan ya. Jadi itu biasanya diupah 1 kilo, seingat gue sih dulu 1.000 ya. Jadi waktu zaman masih SD SMP itu.
Nah, ibu biasanya dia berinisiatif untuk menambah pendapatan kita dengan cara mendapatkan sumber pendapatan lainnya gitu. Nah, ibu gua juga ya, ini memang yang gue paling ingat pada saat gua SMP. Dia orang yang sangat fokus kepada anak-anaknya. Pada saat gue masih sekolah, sering sekali kalau mau ujian itu kita pasti akan bangun jam 4 gitu ya, bangun jam 5 ya untuk nambah jam hafal gitu ya, untuk menghafal supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ibu pasti dia akan bangun duluan, otomatis nanti dia akan membuatkan susu gitu ya, dia akan membuatkan bahkan puding, dan supaya kita lebih kuat lagi itu. Jadi ada begitu banyak kebaikan-kebaikan seorang ibu, dan menurut pendapat gua dari sharing-sharing dengan teman-teman mahasiswa, apapun perbedaan pendapat kamu dengan ibu gitu ya, ada baiknya kamu harus lebih mau mengerti juga bagaimana mereka sudah berjuang habis-habisan buat hidup kamu. Jadi pilihlah kata-kata yang baik gitu ya, dan juga pakailah intonasi yang sepantasnya, hormati mereka, karena bagaimanapun juga memang benar surga kita ada di telapak kaki ibu tuh. Nah, kalau kita kaitkan juga dengan teman-teman yang merantau untuk kuliah, gue berharap ayo teman-teman jangan terlalu lama untuk tidak menghubungi ibu gitu ya. Jadi prinsip cewek ini sebenarnya adalah mereka senang sekali ada perhatian, kepedulian kita terhadap mereka, sama seperti seorang ibu juga. Harapan mereka justru kalau bisa itu mereka katakan setiap hari itu kita bisa menghubungi mereka gitu. Nah, ini juga yang menjadi masalah buat mahasiswa. Kalau mahasiswi masih oke ya. Jadi ada berapa banyak teman-teman mahasiswa itu yang sulit sekali untuk menghubungi orang tuanya. Memang bukan berarti mereka tidak sayang gitu ya, tapi memang itulah karakter laki-laki. Hanya gue mau katakan, paksakan diri teman-teman mahasiswa ya untuk bisa menghubungi orang tua ya, khususnya ibu. Mereka butuh sekali kabar dari kita, mereka butuh sekali perhatian dari kita, menanyakan kabar mereka ya. Jadi kita jangan juga terlalu fokus hanya untuk meminta subsidi dari mereka tuh. Kiriman bulanan sudah dikirim belum mah gitu ya. Nah, jangan juga seperti itu. Jadi seorang ibu tuh dia butuh semacam ada perhatian anaknya walaupun kecil, tapi itu cukup sekali buat dia. Nah, ini juga yang menjadi kelebihan mahasiswi nih. Kalau mahasiswi itu sepertinya dia tidak punya masalah untuk menghubungi sesering mungkin ibunya ya. Jadi ini bagus sekali. Nah, sebisa mungkin memang buat teman-teman mahasiswa, kita harus mulai memaksakan diri kita ya, yang tadinya misalnya kita nelpon sebulan sekali hanya untuk menanyakan bagaimana kiriman ya, dengan sistem yang seperti sekarang handphone ada di mana-mana ya, gue pikir setiap hari harusnya kita bisa menghubungi gitu, minimal via WhatsApp gitu ya. Beda dengan zamannya gue dulu yang masih pakai wartel gitu ya, kalau mau nelpon harus ke wartel, supaya murah juga harus jam 9 ke atas ya. Setengah jam juga udah 20.000 tuh dulu ya kan, jadi mahal banget. Nah, teman-teman, yang berikutnya juga gue mau tekankan bahwa kamu harus lebih termotivasi untuk memberikan hasil-hasil terbaik di kuliah untuk ibu kamu. Bagaimanapun juga sebenarnya mereka sangat membanggakan nih. Artinya seperti ini, gue mau katakan di konteksnya gue, passion gue bukanlah menjadi seorang dosen sebenarnya, tapi gue mengetahui ada kebanggaan tersendiri buat seorang ibu ketika anaknya menjadi seorang dosen. Ada dorongan kuat kepada gue untuk meninggalkan dosen ini dan lebih fokus kepada entrepreneur gitu. Tapi gue merasa bahwa selagi orang tua gue masih hidup ya, terutama ibu ini, gue akan berusaha untuk mengesampingkan ego gue, dan ya gue akan berusaha untuk membahagiakannya, walaupun di waktu yang bersamaan gue tidak meninggalkan mimpi gue, dan semuanya bisa berjalan berbarengan kok gitu ya. Nah, gue nggak mau menjadi orang yang pada saat orang tua kita, dalam hal ini ibu kita, masih hidup di dunia, kita menjadi orang yang cuek, sedikit perhatian ya, dan tidak berusaha untuk memberikan yang terbaik buat pengorbanannya selama ini. Namun setelah orang tua itu meninggal, kita menjadi orang yang histeris gitu ya,
pada saat pengebumiannya misalnya suara kita, tangisan kita itu kedengaran sampai seluruh dunia mendengar gitu loh. Jadi menurut pendapat gue nggak mau menjadi pribadi yang seperti itu ya. Memang jangan juga buat teman-teman mahasiswa menunggu sampai kamu menikah dan punya anak ya. Gue melihat memang ada kecenderungan kita itu mengerti kebaikan orang tua, pengorbanan mereka, terlebih lagi kasih seorang ibu ketika kita sudah memiliki anak. Kita melihat bagaimana istri kita, kalau misalnya kita ngerti bahwa ASI itu penting buat mereka, itu sering sekali seorang ibu sampai subuh matanya tertutup ya, terduduk ya, hanya untuk menyusui anaknya ya. Jadi ada begitu banyak PR-nya. Dia kadang tidak memperhatikan bagaimana dandanannya lagi, dia tidak memperhatikan bagaimana kecantikannya lagi. Buat dia yang menjadi prioritas adalah anak dan anak gitu. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat baik buat gue secara pribadi, karena gue mengetahui bahwa pada akhirnya ya berarti ibu gue seperti istri gue sekarang dalam hal membesarkan gue dulunya. Nah, mudah-mudahan saja Tuhan kasih kemampuan buat gue juga untuk tidak menyia-nyiakan waktu, terlebih lagi untuk bisa memberikan banyak hal-hal baik selagi ibu masih hidup sampai saat ini ya. Jadi gue kadang kebingungan gitu ya, hal baik apa yang bisa gue berikan gitu, apakah pemberian berupa materi atau seperti apa. Ternyata orang tua itu pernah menjawab dulu. Orang tua itu hanya mengatakan, ketika kalian hidup baik-baik, tidak memberikan informasi yang buruk-buruk sampai kepada telinga mama, itu sudah lebih dari cukup ya. Kalau kalian mau membalas kebaikan mama, berikanlah yang terbaik buat cucu-cucu mama nantinya. Nah, ini sebuah motivasi kuat. Ada kesedihan gitu ya ketika mendengarnya, tetapi juga jadi kekuatan karena kita tahu bahwa inilah kasih seorang ibu gitu loh. Luar biasanya seorang ibu gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang memang orang tuanya dalam hal ini ibunya masih sehat, ayo jangan sia-siakan. Tetap kamu harus jaga yang namanya komunikasi, dan kalau bisa kamu harus tetap bersikap sopan gitu ya, ketika pun harus berbeda. Terutama teman-teman yang sering sharing tuh ketika keinginannya misalnya magang ke luar negeri tapi ibunya nggak mengizinkan. Nah, mereka terkadang mengambil sikap marah ya, dan punya intonasi atau pemilihan kata yang kurang tepat. Nah, pada saat curhat gue sering sekali mengingatkan buat teman-teman mahasiswa, ayo bagaimanapun juga kamu harus mengetahui itu apapun sudah dilakukan sama ibu pada saat kamu masih kecil ya. Jadi ketika kita sudah besar, kita sudah banyak mengetahui hal dan kita bisa mengerjakan banyak hal, jangan pula kita memberikan hadiahnya seperti ini kepada ibu kita. Tetap kasihani dia gitu ya. Nah, percayalah, kamu punya keinginan dengan orang tua kamu, dalam hal ini ibu, itu bisa berjalan berbarengan. Asal saja kamu bisa lebih tenang ya, kamu bisa lebih bersikap wise. Artinya wise di sini adalah tidak mengambil keputusan apapun ketika sedang marah. Jadi lebih kepada tenang terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa ibu kita selalu pasti ingin memberikan yang terbaik buat kita. Kalaupun berbeda pendapat, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Itu menunjukkan bahwa kita ini didikan mereka. Sudah berada di posisi manapun kita saat ini, sesukses apapun kita saat ini, percayalah teman-teman, itu semua karena kontribusi ibu yang begitu besar ya. Terlebih yang gue mau katakan adalah, yang kita mungkin tidak sadari adalah doa seorang ibu ya. Tanpa meminta, mereka sudah mendoakan. Dan gue kalau boleh kasih semacam pengalaman, gue bisa kapal pesiar, dimana di sana hidup dan mati itu sangat terlihat gitu ya, karena ada begitu banyak ombak, banyaklah kejadian-kejadian aneh. Terlebih lagi juga pergaulannya gitu ya, pergaulan yang bisa menjerumuskan gue kepada ya kehidupan yang nggak benar gitu. Nah, gue hanya mau katakan bahwa ini semua bisa gue lewatin karena ada doa seorang ibu ya, doa yang memang tidak kita minta dan mereka selalu aja mendoakannya, mereka selalu mengingat kita. Tapi kadang memang kita yang lebih sering melupakan mereka gitu. Nah, ketika kita misalnya mendengarkan video ini, gue berharap nih teman-teman, ayo sempatkan waktu, kalau bisa telepon ibu gitu ya, just say something kepada mereka, udah makan mah, gimana, sehat ya. Katakan kalau memang kamu rindu gitu ya.
terlebih lagi rindu untuk memberikan kesuksesan sama mama gitu ya. Semoga saja ibu kita semuanya dalam keadaan sehat dan kita juga bisa mendengar kabar-kabar yang baik buat mereka gitu. Ayo teman-teman, ibu sudah lebih dulu berkorban untuk kita dan ibu sudah sangat-sangat banyak memberikan pengaruh yang baik terhadap hidup kita. Ingatlah bahwa kalaupun kita sukses, kalaupun kita dipandang orang saat ini, itu semua karena kontribusi dan doa-doa mereka. Itu saja teman-teman sharing kita perihal tentang bagaimana mahasiswa harus tetap respect sama orang tua, dalam hal ini ibu, ketika teman-teman berbeda pendapat atau menyampaikan apa yang menjadi keinginan teman-teman. Semoga bermanfaat dan tetap teman-teman jangan lupa juga untuk tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Thank you very big and God bless you all. Out.